Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang riset pemasaran internasional. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Andika Chandra Nugraha, Dianurika Sari, Risiana Dewi Arum, dan Afif Hapisena. Yang pertama ada definisi. Riset pemasaran internasional adalah proses mempelajari dan menganalisis pasar di luar negeri untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam ekspansi global. Proses ini mencangkup yang pertama, pemahaman lintas budaya. Karena setiap negara memiliki perbedaan dalam perilaku konsumen, preferensi, dan struktur pasar. Yang kedua ada identifikasi strategi masuk pasar, seperti ekspor, lisensi, atau investasi langsung. Yang ketiga ialah penilaian lingkungan, regulasi kompetisi, dan situasi ekonomi yang mempengaruhi bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Luas dan cakupan riset pemasaran internasional. Riset dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kebutuhan informasi. Yang pertama, informasi umum tentang negara, wilayah, atau pasar. Yang kedua, informasi yang diperlukan untuk memperkirakan persyaratan pemasaran di masa mendatang dengan mengantisipasi tren sosial, ekonomi, konsumen, dan industri dalam pasar atau negara tertentu. Yang ketiga, informasi pasar spesifik yang digunakan untuk membuat keputusan produk, promosi, distribusi, dan harga serta untuk mengembangkan rencana pemasaran. Informasi yang diperlukan untuk penilaian pasar asing yang baik yaitu yang pertama ekonomi dan demografi, yang kedua iklim budaya, sosiologi dan politik, ketiga tinjauan umum kondisi pasar, keempat ringkasan lingkungan teknologi, dan yang terakhir situasi persaingan. Proses penelitian. Proses penelitian harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menetapkan masalah penelitian dan menetapkan tujuan penelitian. Kedua, menentukan sumber informasi untuk memenuhi tujuan penelitian. Ketiga, mempertimbangkan biaya dan manfaat dari upaya penelitian. Keempat, mengumpulkan data yang relevan dari sumber sekunder atau primer atau keduanya. Kelima, menganalisis, menafsirkan, dan meringkas hasil. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil secara efektif kepada para pengambil keputusan. Baik, slide selanjutnya ada masalah ketersediaan dan penggunaan data sekunder, di mana masalah ketersediaan dan penggunaan data sekunder ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ketersediaan data, yang kedua keandalan data, yang ketiga perbandingan data, dan yang keempat memvalidasi data sekunder. Berikutnya ada permasalahan pengumpulan data primer, di mana di sini permasalahan pengumpulan data primer dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu ada kemampuan mengomunikasikan pendapat, yang kedua ketersediaan untuk menanggapi, yang ketiga pengambilan sampel dalam survei lapangan, dan yang terakhir ada bahasa dan pemahaman. Berikutnya memperkirakan permintaan pasar menggunakan 2 metode peramalan permintaan yang cocok untuk pemasar internasional. Yang pertama itu ada expert opinion atau pendapat ahli, di mana metode ini para ahli disurvei untuk mengetahui pendapat mereka tentang ukuran pasar dan tingkat pertumbuhan. Para ahli tersebut dapat berupa manajer penjualan perusahaan itu sendiri atau konsultan luar dan pejabat pemerintah. Dan yang kedua itu ada analogi. Metode ini mengasumsikan bahwa permintaan akan suatu produk berkembang dengan cara yang hampir sama di semua negara karena pembangunan ekonomi yang sebanding terjadi di setiap negara. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, riset di internet dalam peluang yang berkembang. Internet menyediakan media baru yang semakin penting untuk melakukan berbagai riset pemasaran internasional. Para profesional riset pemasaran menunjukkan bahwa pengaruh terpenting pada industri adalah internet dan globalisasi. Setidaknya ada 8 penggunaan internet yang berbeda dalam riset internasional. Yang pertama, survei daring dan panel pembeli. Kedua, kelompok fokus daring. Ketiga, pelacakan pengunjung web. Keempat, pengukuran iklan. Kelima, sistem identifikasi pelanggan. Keenam, daftar pemasaran melalui email. Ketujuh, riset tertanam. Dan terakhir, riset observasional atau juga dikenal sebagai etnografi. Kesimpulannya, riset pemasaran internasional adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan pemasaran lintas negara yang menghadapi tantangan komunikasi antar budaya dan perbedaan lingkungan pasar.
Riset ini mencakup informasi umum tentang pasar, proyeksi tren masa depan, dan data spesifik untuk strategi pemasaran. Prosesnya meliputi identifikasi masalah hingga penyampaian hasil. Internet kini menjadi alat penting dalam riset ini, dan metode seperti pendapat ahli serta analogi digunakan untuk memperkirakan permintaan pasar secara global. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.